Sebuah kisah mahakarya terbaik dari Esa Mintarja yang sangat populer di masanya, berlatar belakang kerajaan Singasari. Dengan bangga kami persembahkan kepada sahabat Permata TV tercinta semuanya, dengan judul Kisah Pelangi di Langit Singasari. Pada kesempatan yang sangat baik ini, kita masuk pada episode yang ke-271. Selamat menikmati. Pada episode sebelumnya telah diceritakan, pada malam harinya Ken Arok benar-benar bermalam di rumah itu. Namun sampai jauh malam ia tidak sempat beristirahat. Di seputar lampu minyak, ia duduk bersama-sama dengan Bangu Samparan, kedua istrinya, dan anak perempuannya, Puranti. Menilik percakapan itu, maka Ken Arok mempunyai harapan yang baik bahwa keluarga Bangu Samparan akan dapat mengubah cara hidupnya. Istri mudanya telah banyak merasa bersalah, demikian pula Bangu Samparan sendiri. Sedang keempat anak laki-lakinya agaknya masih belum merasa bebas untuk duduk bersamanya. Berbagai macam pertanyaan dari Bangu Samparan dan kedua istrinya harus dijawab tentang keadaan dirinya, keadaan Istana Tumapel, dan bahkan tentang Aku Tunggul Ametung dan permaisurinya, Ken Dedes. Apakah permaisuri Aku Tumapel itu cantik sekali, Bu? Tiba-tiba Puranti bertanya kepada istri tua Bangu Samparan. Aku belum pernah melihatnya, jawab perempuan tua itu. Bertanyalah kepada kakakmu. Puranti ragu-ragu sejenak, namun kemudian ia bertanya, apakah permaisuri itu terlampau cantik, Kakang? Ken Arok mengerutkan keningnya, tetapi tidak seorang pun di antara mereka yang mengetahui bahwa dada anak muda itu bergeletar dahsyat sekali. Pertanyaan itu benar-benar telah menyentuh jantungnya yang berdenyut semakin keras. Benarkah begitu, Kakang? Ken Arok mengangguk perlahan-lahan. Jawabnya, ya Puranti, permaisuri itu cantik sekali. Puranti mengangguk-anggukkan kepalanya. Tanpa sesuatu maksud, ia berkata, kalau Kakang kelak menjadi seorang Aku, maka sudah tentu istri Kakang pun akan cantik sekali, seperti Ken Dedes. Ken Arok tahu benar bahwa gadis kecil itu tidak menyadari apa yang diucapkannya. Karena itu, maka betapa hatinya bergetar karenanya. Namun ia mencoba tersenyum dan menjawab, bagaimana mungkin Kakang menjadi seorang Aku? Aku adalah pangkat turun-temurun seperti seorang raja, seperti juga Maharaja dari Kediri. Kalau lebih kecil daripadanya adalah seperti Ki Buyut di Karuman ini. Puranti mengangguk-anggukkan kepalanya dan terdengar lagi pertanyaan kekanak-kanakannya. Jadi kalau bukan anak Aku, tidak akan mungkin seseorang menjadi Aku, atau Maharaja, atau bahkan Buyut sekalipun. Ken Arok mengangguk-anggukkan kepalanya. Memang tidak mungkin. Puranti masih mengangguk-angguk, namun terdengar suara Bangu Samparan. Tidak selalu, Puranti. Meskipun ia bukan keturunan Aku, seseorang mungkin saja menjadi seorang Aku. Desah Ken Arok. Itu tidak mungkin. Kau memperkecil peranan nasib Ken Arok, sahut Bangu Samparan.
Seseorang yang bernasib baik akan mungkin sekali meloncat pada suatu jabatan yang tidak terduga-duga. Seperti Ken Dedes misalnya, seorang gadis padesan yang selama masa hidupnya ia tidak akan pernah bermimpi menjadi seorang permaisuri. Kalau nasib tidak merenggutnya dari dunianya yang lama itu, melemparkannya ke singgasana seorang permaisuri di Tumapel. Tetapi ia tidak menjadi seorang Akuwu. Adalah mungkin sekali ia menjadi seorang permaisuri, karena jabatan seorang permaisuri bukan jabatan turun-temurun. Oh, seru Bangu Samparan. Kau adalah seorang prajurit Tumapel. Kau pasti tahu bahwa seandainya seorang Akuwu mempunyai anak perempuan dan tidak mempunyai anak laki-laki, kemudian anak perempuannya kawin dengan seseorang yang bukan keturunan Akuwu, maka ia akan menjadi Akuwu. Tidak, Ayah, jawab Ken Arok. Ia tidak akan menjadi seorang Akuwu selama tidak ada penyerahan secara resmi dari istrinya. Kalau suami itu meninggal, maka jabatan itu akan berpindah dengan sendirinya kepada suaminya yang baru apabila ia kawin lagi. Bangu Samparan mengerutkan keningnya, lalu perlahan-lahan ia bergumam. Kecuali dengan pemberontakan. Itu persoalan lain, Ayah. Pemberontakan mempunyai akibat yang lain. Memang mungkin seseorang akan dapat merebut kekuasaan, tetapi ia harus berdiri di atas timbunan mayat-mayat korban pemberontakannya di kedua belah pihak. Bangu Samparan mengangguk-anggukkan kepalanya, tetapi ia berkata lirih. Jadi jalan menuju ke jabatan itu memang sudah buntu. Bagaimanapun juga, apakah kepentingan kita dengan jabatan-jabatan serupa itu? Desis Ken Arok. Marilah kita berbicara tentang hal-hal yang lain, yang lebih menarik tentang diri kita sendiri. Bangu Samparan mengangguk-anggukkan kepalanya pula, namun ia masih juga berkata, tidak selamanya pemberontakan itu salah. Bagaimanapun juga, jalan itu adalah jalan yang paling mengerikan. Kebencian akan meledak bercampur baur dengan dendam dan pamrih pribadi. Bangu Samparan mengangguk-anggukkan kepalanya, namun tiba-tiba seperti orang terbangun dari tidurnya ia berkata lirih. Hei, bukankah kekuasaan Tumapel kini ada di tangan Ken Dedes? Pertanyaan itu menyambar dada Ken Arok seperti hentakan guruh di dalam dadanya. Sejenak ia diam mematung, namun terasa nafasnya menjadi tersengal-sengal. Mustahil kalau kau tidak mendengarnya. Aku Tunggul Ametong telah menyerahkan apa saja kepada permaisurinya. Kekuasaan atas Tumapel termasuk di dalamnya. Bukankah begitu? Apakah pendengaranku ini salah? Kini darah Ken Arok serasa semakin cepat mengalir. Dadanya berdebaran dan kepalanya menjadi pening. Ia sendiri tidak tahu kenapa kata-kata Bangu Samparan itu membuatnya terlampau gelisah. Bukankah begitu, Ken Arok? Bertanya Bangu Samparan pula. Aku tidak tahu. Aku tidak tahu. Jawab Ken Arok sambil menggeleng-gelengkan kepalanya. Tetapi Bangu Samparan justru tertawa. Katanya, hahaha, hal itu bukan merupakan rahasia lagi, Ken Arok. Ken Arok mengatupkan bibirnya rapat-rapat. Sejenak ia diam mematung memandangi lampu minyak yang bergetar oleh angin yang menyusup dari sela-sela dinding. Hampir setiap orang mempersoalkannya dahulu. Bangu Samparan meneruskan. Tetapi sekarang orang telah melupakannya. Apa saja yang akan dilakukan oleh aku bukanlah persoalan kita. Sahut Ken Arok tiba-tiba. Bangu Samparan tertawa.
katanya. Seandainya, seandainya aku Tunggul Ametung tidak ada lagi dan Ken Dedes kemudian kawin lagi, apakah suaminya juga berhak menjadi Akuwu apabila Ken Dedes bersedia menyerahkan kekuasaan itu dengan resmi? Aku tidak tahu. Suara Ken Arok mengeras. Itu bukan urusanku. Bangu Samparan mengerutkan keningnya, tetapi ia masih berkata, "Aku hanya ingin tahu, Ken Arok. Aku hanya ingin menjawab pertanyaan Puranti. Apakah kalau seseorang bukan keturunan Akuwu, untuk selamanya tidak akan dapat menjabat jabatan itu? Seandainya suami Ken Dedes kelak setelah Akuwu Tunggul Ametung meninggal dapat menggantikannya, maka ternyata bahwa seseorang dari lingkungan yang lain, mungkin seorang dari lingkungan Pidak Pedarakan, akan mampu menjadi seorang Akuwu." Tidak ada gunanya kita berbicara tentang hal itu. Tidak ada gunanya. Marilah kita berbicara tentang yang lain. Ya, kita akan berbicara tentang yang lain. Namun aku hanya akan sekedar mengatakan bahwa seseorang dapat saja dikendalikan oleh nasib menjadi seorang Akuwu. Nasib yang terlampau baik. Seperti kau misalnya, tidak mustahil bahwa suatu ketika kau menjadi seorang Akuwu karena sebab-sebab yang tidak langsung. Kau masih muda dan cukup tampan. Cukup. Tiba-tiba Ken Arok itu berteriak sehingga Puranti menjadi terkejut dan meloncat memeluk ibu tirinya. Dengan dada yang gemetar, dipandanginya Ken Arok dengan wajah yang bertanya-tanya. Ken Arok yang melihat wajah Puranti menjadi pucat, tiba-tiba menyadari keadaannya. Dengan kepala tunduk ia berkata perlahan-lahan, "Maafkan aku." Bangu Samparan menarik nafas dalam-dalam. Sambil mengangguk-anggukkan kepalanya, ia berkata, Ya, aku maafkan kau. Maksudku, aku juga minta maaf. Mungkin kata-kataku tidak menyenangkan hatimu. Atau barangkali kau memang belum pernah mempertimbangkannya, sehingga kau masih saja menganggap hal yang demikian itu mustahil. Kalau Ken Arok tidak berusaha sekuat tenaganya, maka ia pasti akan berteriak lagi. Tetapi ditahankannya kejengkelannya di dalam dadanya, sehingga dada itu serasa menjadi sesak. "Baiklah," berkata Bangu Samparan kemudian. "Kau benar-benar tidak ingin mengetahui tentang nasibmu yang teramat baik. Aku tidak akan membuatmu kecewa. Sebagai tuan rumah, aku akan berusaha membuat tamuku menjadi senang. Nah, sekarang apakah yang akan kita bicarakan?" Pertanyaan itu justru membuat Ken Arok terdiam. Tiba-tiba saja ia menjadi kaku, dan setiap kali dadanya menjadi berdebar-debar tanpa sebab. Karena Ken Arok tidak segera menyahut, maka Bangu Samparan bertanya pula, "Apakah kau mempunyai kesenangan berbicara tentang sesuatu hal? Tentang kuda misalnya? Atau tentang pusaka? Atau tentang kukila? Bukankah seorang laki-laki harus memiliki beberapa kelengkapan kejantanannya? Kuda, pusaka, kukila, dan diantaranya wanita. Mana yang paling kau sukai di antara 9 unsur yang harus dimiliki oleh seorang laki-laki jantan, seorang satria?" Ken Arok menggelengkan kepalanya. Jawabnya, "Tidak ada satupun. Kejantanan seseorang tidak terletak pada kelengkapan ke-9 unsur-unsur itu. Tetapi di sini, di dalam dada ini." Bangu Samparan tertawa terkekeh-kekeh. "Oh,
Kau memang masih terlampau hijau. Apakah kau kira bahwa kesembilan unsur itu berbentuk wadak seperti namanya? Kuda misalnya. Apakah kau kira unsur ini benar-benar seekor kuda yang betapapun baiknya? Tidak, Ken Arok. Unsur ini adalah unsur gerak dari seorang laki-laki, tangkas dan lincah dalam menanggapi segala persoalan. Demikian juga unsur-unsur yang lain. Wanita misalnya, bukan berarti seorang perempuan yang cantik seperti permaisuri itu. Tidak, meskipun hal itu juga penting bagi seseorang. Tetapi, barangkali aku sendiri kurang mengerti. Maksudnya adalah sifat melayani, memelihara dan menjaga. Bukankah begitu? Ken Arok mengerutkan keningnya. Ternyata Bangu Samparan mengerti juga serba sedikit tentang berbagai macam sifat yang pernah juga didengarnya. Tetapi terlampau banyak untuk mengingat-ingat 9 macam kelengkapan seorang kesatria. Sehingga Ken Arok itu pun menjawab, "Ayah, aku tidak ingat lagi apa saja ke-9 sifat yang harus dimiliki oleh seorang kesatria dengan melambangkannya atas berbagai macam wujud itu. Aku memang pernah mendengarnya pula dengan berbagai macam urayanya. Tetapi bagiku, yang terlebih penting bukanlah sifat-sifat yang dapat dilambangkan dengan berbagai macam wujud itu. Yang terpenting menurut seseorang yang paling aku percaya, yang selama ini telah membimbing aku, sifat seorang kesatria adalah sifat yang seharusnya dimiliki oleh setiap orang. Tidak ada bedanya, yaitu kasih. Kasih setulus hati kepada sumber hidupnya dengan segala macam penyerahan yang murni, dan kasih kepada sesama hidupnya. Itu saja. Tetapi yang dua itu adalah keseluruhan dari hidup ini, hidup kita, hidup semesta sebagaimana ia dilahirkan." Bangu Samparan mendengarkan kata-kata Ken Arok itu dengan mata tanpa berkedip. Sekali-sekali ia mengangguk-anggukkan kepalanya dan sekali dahinya berkerut-merut ketika ia berpaling kepada istri mudanya dan kemudian istri tuanya. Tampaklah kesan kesungguhan di wajah mereka. Sedangkan Puranti yang kecil itu pun agaknya telah mencoba untuk mengerti kata-kata Ken Arok. Tetapi justru karena hatinya yang bening, maka agaknya ia cepat menangkap maksudnya meskipun secara naluriah. Perlahan-lahan ia bertanya dengan ragu-ragu, "Kalau begitu, bukankah kita tidak boleh saling membenci, Kakang?" "Tepat," sahut Ken Arok. "Kita tidak boleh saling membenci." "Aku juga tidak membenci." Anak itu seolah-olah bergumam untuk dirinya sendiri. "Tetapi kawankulah yang membenci aku karena aku anak ayah Bangu Samparan. Kalau begitu, mereka kurang baik menurut penilaian Kakang Ken Arok. Bukankah begitu?" Iya. Ken Arok mengangguk-anggukkan kepalanya, tetapi sulitlah baginya untuk berkata lebih panjang lagi di hadapan gadis kecil itu. Ken Arok tahu bahwa anak-anak kawan Puranti itu pasti mendapat pesan dari orang tua masing-masing supaya anak-anaknya tidak bermain-main dengan anak Bangu Samparan. Ken Arok dapat mengerti sikap dan pendirian itu, tetapi tidak seharusnya mereka membenci pula Puranti. Namun kecemasan mereka adalah wajar sekali, meskipun bukan itulah yang paling benar. Sebab dengan demikian, di dalam hati mereka telah tumbuh pula kebencian. Kebencian terhadap sesamanya yang sedang tersesat. Tetapi adalah terlampau sulit untuk dapat menempatkan diri pada landasan yang benar seluruhnya, benar mutlak, sebagaimana seharusnya mereka sama sekali tidak boleh membenci orang semacam Bangu Samparan
seperti tidak boleh membenci sesamanya. Justru mereka harus berbelas kasihan kepada mereka yang telah menempuh jalan sesat. Dengan demikian bukan berarti bahwa kebenaran itu harus dilepaskan. Bukan berarti bahwa ada pengecualian dalam mengeterapkan kasih antara sesama. Apakah sesama itu seseorang yang mulus seputih kapas, ataukah sesama itu telah berlumuran noda yang seolah-olah tidak terhapuskan? Kepada mereka yang telah tersesat itulah kita justru harus menunjukkan rasa kasih kita. Kita harus menumpahkan belas kasihan dan berusaha membimbing mereka, bukan justru kita asingkan. Namun disadari, itu adalah warna tertinggi dari hidup yang sulit ini. Ken Arok tersadar ketika ia mendengar Purranti berkata, Kalau begitu, aku harus memberitahukan kepada mereka bahwa mereka tidak boleh membenci aku, sebab aku pun tidak boleh membenci mereka. Selebihnya, kita tidak boleh saling membenci. Tiba-tiba istri tua Pangusamparan berdesah. Bukan kau yang wajib memberitahukan kepada mereka, Purranti? Mereka pasti tidak akan mendengarkannya. Bukan salahku, Ibu. Kalau mereka tidak mau mendengarkan, itu adalah salah mereka sendiri. Mereka tidak mau menerima petunjuk arah dari jalan mereka yang salah. Tetapi aku sudah mencoba. Ken Arok menarik nafas dalam-dalam. Pikiran itu adalah pikiran anak-anak yang menarik garis lurus langsung dari kata-katanya tanpa mempertimbangkan pengaruh dan keadaan. Itu baik, Purranti, berkata Ken Arok. Tetapi kau tidak boleh kecewa kalau kata-katamu itu tidak mereka dengar dan bahkan mungkin akan mereka tertawakan. Tentu tidak, sahut gadis kecil itu. Tetapi itu akan lebih baik daripada aku tidak mengatakan apapun kepada mereka. Ken Arok mengangguk-anggukkan kepalanya. Katanya perlahan-lahan seperti ditujukan kepada diri sendiri. Tetapi ada jalan lain yang lebih baik dari itu, lebih bermanfaat dan akan lebih cepat berhasil. Purranti mengerutkan keningnya. Apakah jalan itu? Aku akan melakukannya apabila aku dapat, Kakang. Ken Arok menggeleng. Jawabnya, bukan kau yang harus melakukan, Purranti, tetapi ayah dan ibu. Sepercik pertanyaan membayang di wajah anak itu. Tanpa disadarinya, ditatapnya wajah ayahnya, ibunya, dan ibu tuanya. Seolah-olah ia ingin mendapat penjelasan dari orang tuanya. Pangusamparan menundukkan kepalanya, terlebih-lebih lagi istri mudanya yang seolah-olah ingin menyembunyikan wajahnya dari sentuhan lampu minyak yang berkeredipan di belai angin. Apa yang harus dilakukan oleh ayah dan ibu-ibuku? Bertanya gadis kecil itu. Ayah dan ibu-ibumu sudah tahu, Purranti, jawab Ken Arok. Purranti menjadi semakin tidak mengerti. Dengan jujur ia bertanya, apakah ayah dan ibu sudah tahu? Pangusamparan mengangguk lemah. Kalau demikian, kenapa ayah dan ibu tidak melakukannya sejak dahulu? Jika demikian, aku pasti sudah mempunyai kawan. Aku tidak akan selalu bermain-main sendiri atau dengan ibu tua saja. Dada Pangusamparan terasa berdentang keras sekali. Sejenak ia diam membisu. Namun ia berpaling ketika didengarnya istri mudanya terisak. Ibu menangis? Bertanya Purranti. Ibunya menggeleng. Tidak, Purranti. Purranti mengerutkan keningnya.
gadis kecil itu melihat setitik air mata di pelupuk mata ibunya yang tunduk. Ia mendengar isak yang tertahan, tetapi ibunya berkata bahwa ia tidak menangis. Memang Puranti belum pernah melihat ibunya itu menangis. Perempuan itu terlampau garang baginya. Yang sering dilihatnya menangis adalah ibu tuanya. Tetapi kali ini ibu tua itu malah tidak menangis. Yang menangis adalah ibu mudanya, ibunya sendiri. Sejenak ruangan dalam rumah Bangu Samparan yang kotor itu menjadi sepi. Yang terdengar adalah isak dan nafas istri muda Bangu Samparan yang serasa memburu di dadanya. Ken Arok sendiri duduk sambil menundukkan kepalanya, tetapi ia merasakan pergolakan yang terjadi di setiap dada mereka yang berada di dalam ruangan itu. Diam-diam ia merasa bersyukur bahwa kedatangannya dapat menumbuhkan suatu perkembangan yang baik di dalam rumah ini. Menilik sikap mereka saat ini, maka sepercik penyesalan telah melonjak di dalam setiap dada mereka yang merasa bersalah. Bahkan Ken Arok yakin bahwa anak-anak Bangu Samparan yang lain pun pasti akan mempertimbangkan peristiwa yang siang tadi telah terjadi. Sementara itu, maka malam pun merambat semakin dalam. Di kejauhan, terdengar suara burung hantu seolah-olah memekik-mekik di sela-sela derik jangkrik yang berkepanjangan. Kediaman di dalam rumah Bangu Samparan itu pun kemudian dipecahkan oleh Puranti yang menguap sambil berkata kepada istri tua Bangu Samparan, "Aku sudah mengantuk, Ibu." "Oh," sahut ibu tua. "Baiklah kau tidur, Puranti. Apakah Ibu akan bercerita seperti kemarin tentang seorang pangeran yang berpura-pura dungu?" Istri tua Bangu Samparan tersenyum. Jawabnya, "Tidak, Puranti. Hari telah larut malam. Sebaiknya kau segera tidur saja. Kalau aku bercerita, kau selalu bertanya-tanya. Sehingga dengan demikian kau tidak tidur-tidur juga." "Tetapi aku senang mendengar cerita itu, Ibu. Atau barangkali cerita yang lain. Seorang gembala yang kawin dengan putri raja dan kemudian menjadi raja, meskipun ia bukan keturunan raja." Sahut ibunya. Sedang Ken Arok pun menarik nafas dalam-dalam. "Bukankah gembala itu membunuh seorang raja muda yang seharusnya menjadi suami putri raja itu?" "Tidurlah," potong ibu tua. Puranti sejenak memandang berkeliling. Ketika dipandanginya ayahnya, maka Bangu Samparan itu pun berkata, "Tidurlah." "Iya, tidurlah," sambung ibu muda. Puranti menguap sekali lagi, lalu katanya, "Aku akan tidur." Perlahan-lahan Puranti berdiri, kemudian melangkah ke dalam biliknya. Direbahkannya dirinya di atas pembaringannya, sebuah amben bambu yang dialasi dengan sebuah tikar yang telah lusuh dan sobek. Tetapi Puranti tidak memperhatikannya lagi. Setiap malam ia tidur di amben itu, kadang-kadang bersama istri tua Bangu Samparan. Tetapi kadang-kadang ibu tuanya itu tidak berani masuk dan tidur di serambi belakang. Purantilah yang kadang-kadang mencari ibu tua itu dan tidur bersamanya di serambi belakang apabila ibunya sendiri sedang marah-marah. Sepeninggal Puranti, maka yang lain-lain pun telah mulai dirayapi ngantuk pula. Ken Arok yang agak lelah telah tidak bernafsu lagi.
untuk bercakap-cakap lebih lanjut. Karena itu, maka katanya, "Aku minta diri untuk beristirahat, Ayah. Aku sudah terlalu lelah." "Oh, baiklah." Tetapi kemudian Bango Samparan itu mengerutkan keningnya. "Di mana kau akan tidur?" Sudah tentu Ken Arok tidak dapat menjawab pertanyaan itu, sehingga untuk sejenak ia terdiam, bahkan menjadi agak bingung. "Oh, seharusnya akulah yang menunjukkan tempat untukmu." Dengan tergesa-gesa, Bango Samparan menyambung, "Tetapi aku juga tidak tahu apakah ada tempat untukmu." Ken Arok menyahut, "Jangan ribut, aku dapat tidur di mana saja." "Tetapi kau tamu di sini." "Aku pernah menjadi penghuni rumah ini. Aku dapat tidur di sini." Bango Samparan mengangguk-anggukkan kepalanya. "Baiklah," katanya, "tidurlah di sini." Sesaat kemudian Ken Arok telah ditinggalkan sendiri di tempatnya. Bango Samparan sendiri pergi keluar rumah dan tidur di ember depan di atas jerami kering. Setelah menyingkirkan lampu minyak dan meletakkannya pada acuk-acuk di sudut ruangan. Ken Arok membaringkan dirinya ketika ayam jantan terdengar berkokok untuk yang pertama kalinya. Tengah malam, desisnya. Namun justru setelah ia berbaring maka ngantuknya seolah terusir dari dirinya. Tetapi dalam pada itu, kenangan dan angan-angan nyala yang membubung tinggi menyelusuri bintang-bintang di langit. Tiba-tiba ia menggeretakkan giginya ketika terbayang wajah permaisuri Tumapel yang pernah dilihatnya memancarkan nyala dari tubuhnya. Ia berdesah, tetapi bayangan itu justru menjadi semakin nyata di pelupuk matanya, bahkan seolah-olah mencekamnya dalam satu pesona yang tidak mungkin dihindarinya lagi. Ketika Ken Arok mencoba memejamkan matanya, maka bayangan itu menjadi semakin jelas. Wajahnya semakin nyata dalam warna yang cemerlang. Dan tiba-tiba, seperti di dalam mimpi ia mendengar permaisuri itu bertanya kepadanya, "Apakah kau akan bercerita tentang seorang pangeran yang berpura-pura dungu?" Ken Arok menjadi bingung, namun bayangan itu berkata pula sejelas ia mendengar suara kokok ayam di kejauhan. Atau barangkali cerita yang lain, cerita tentang seorang gembala yang kawin dengan putri raja dan kemudian menjadi raja meskipun ia bukan keturunan raja. Ken Arok menggeram. Tiba-tiba ia berbalik menelungkupkan dirinya dan menutup wajahnya dengan kedua telapak tangannya. Tetapi bayangan itu masih jelas dilihatnya. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silahkan ikuti terus kisah Pelangi di Langit Singasari pada episode berikutnya. Sampai jumpa.